Sini jangan di sini. Iya mana Pak? Baik ini Mas. Nah, bentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah sahabat Duhur, Masjid Raya Darussalam yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada siang hari ini, kepada jamaah dimohonkan untuk sama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk jamaah yang sudah berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda. Yang pertama atas nama almarhum Muhammad Iqbal bin Abdul Manaf 800.000 rupiah. Kemudian Bapak Arfan bin Abdul Manaf 800.000 rupiah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kami informasikan hasil salawatan yang sudah kami terima pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 telah kami terima sebesar Rp1.225.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan mendoakan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, rezeki yang melimpah dan pahala yang berlimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kepada jemaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda sebesar Rp800.000 per meter persegi bisa menghubungi kami di Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kemudian informasi dari klinik Semoga Sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda telah membuka pelayanan berobat dari jam 8 pagi sampai jam 20 malam. Pasien dapat datang berobat pagi, siang, dan malam. Adapun pelayanan yang pertama poli umum, yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan, cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, suntik KB, kesehatan ibu dan anak atau KIA. Kemudian yang kedua B, poli gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, cabut gigi dewasa dan anak-anak, tambal gigi, pembersihan karang gigi. Kemudian C yang terakhir yaitu mengenai khitan atau sunat, melayani umum atau mualaf. Maksud kami umum dan mualaf. Baik, teman sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada siang hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Kolom Bapak Dr. Abdul Majid MA. Untuk itu kepada beliau untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu semua yang saya hormati, seluruh jemaah Masjid Raya Darussalam salat zuhur ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, para kiai yang hadir ataupun yang mendengarkan ta'lim ini dari luar, saya memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Bapak Ibu, dari pengelola Masjid Raya Darussalam, saya diberikan jadwal rutin yang tugasnya adalah membahas tentang hadis-hadis Nabi. Kami ada 2 orang, mungkin kemarin juga sudah selesai 1, Ustaz Haidir Rahman ya. Ya, karena itu pada hari ini kita mulai membahas tentang hadis yang seringkali dikemukakan oleh para ulama, bahkan diposisikan sebagai hadis pertama di dalam kitab-kitab hadisnya, yaitu hadis tentang niat. Jadi
riwayat dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, atau bisa juga diterjemahkan harus ada niatnya. Ya, namanya amal soleh harus berdasarkan pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa orang yang berhijrah? Nah, berhijrah ini Nabi menggunakan kata hijrah karena hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau baru sampai di kota Madinah, hijrah dari kota Makkah. Tapi kata hijrah di sini Bapak Ibu mewakili seluruh aktivitas kita, terutama ibadah kita. Jadi siapa yang beramal karena Allah dan Rasulnya, maka amalnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah atau siapa yang beramal karena tujuan duniawi atau karena perempuan yang akan dinikahinya. Waktu itu ada orang yang berhijrah ke kota Madinah bersama dengan Nabi bukan karena tujuannya untuk mengembangkan dakwah, tapi karena ada perempuan yang ingin dia nikahi. Perempuan itu mensyaratkan, saya mau menikah dengan antum, dengan anda, dengan syarat anda ikut berhijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi mengemukakan, siapa yang berhijrah karena tujuan duniawi, karena bisniskah, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya, atau tujuan hijrahnya itu sendiri. Siapa yang beramal karena tujuan duniawi atau apa saja, maka pahala dan apa yang dia peroleh dari amalnya yaitu sesuai dengan niatnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hadis ini termasuk Imam Bukhari itu diposisikan sebagai hadis yang pertama, urutan pertama di dalam kitab hadisnya. Pertanyaannya adalah, mengapa hadis ini di urutan pertama? Tentu jawabannya saya kira Bapak Ibu, yang namanya niat itu ya pasti di awal. Ya kan? Yang namanya niat itu pasti di awal. Sebelum kita melakukan sesuatu harus didahului dengan niat. Itu yang harus diperbaiki niatnya. Mungkin salah satu tujuan dari Imam Bukhari menempatkan itu bahwa kita harus berawal dari niat yang tulus. Kemudian yang kedua yang saya baca di dalam pendapat para ulama, bahwa Imam Bukhari menempatkan hadis ini sebagai urutan pertama dari seluruh hadis yang beliau kemukakan dalam kitabnya, karena hadis ini diriwayatkan oleh gurunya yang paling beliau hormati, yang paling beliau idolakan. Akhirnya hadis ini diposisikan pada ada sekolah ya? Oh iya. Jadi Bapak Ibu, apapun penjelasannya, yang jelas bahwa saya kira kita sepakat bahwa niat itu harus selalu di awal. Makanya para ulama kita menganggap bahwa hadis ini salah satu hadis yang sangat penting di dalam agama kita, karena berbicara tentang niat. Pertanyaannya Bapak Ibu kemudian adalah, apa yang dimaksud dengan al-amalu binniyat atau innamal a'malu binniyat?
ada 3 pengertian, pemahaman paling tidak yang dikemukakan di dalam kitab ini. Innamal a'malu binniyat. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ungkapan Nabi innamal a'malu binniyat, bahwa yang namanya amal-amal sahih diterima itu harus dengan niat. Kalau tidak ada niatnya, maka amal-amal itu tidak bisa disebut sebagai amal yang benar, yang bisa diterima. Ya, cuma kalau kita mengacu pada pendapat ini, pertanyaannya adalah apakah memang ada perbuatan yang tidak ada niatnya? Karena biasanya niat itu bermakna tujuan. Masa ada orang yang berjalan tanpa tujuan? Ya. Tapi itu pendapat yang pertama Bapak Ibu, bahwa al-a'malu shahihatun aw mu'tabaratun aw maqbulatun binniyat. Amal-amal itu disebut sahih, disebut mu'tabar, disebut diterima harus dengan niat. Harus ada dengan niat. Namun apa yang dimaksud dengan amal-amal di sini? Ulama ini mengatakan salah satunya adalah amal-amal yang disyariatkan oleh agama, yang memang membutuhkan niat, yang memang memerlukan niat. Al-muftaqiru atau al-muftaqiratu ilan niyah, yang membutuhkan niat. Ada amalan menurut salah satu pendapat yang tidak terlalu membutuhkan niat, yaitu kebiasaan-kebiasaan, makan, minum, berpakaian. Tapi kalaupun kita mengikuti pendapat ini mengatakan tidak membutuhkan niat, bukan berarti kita makan, minum, berpakaian begitu saja. Paling tidak diawali dengan bismillah. Lewat. Ketika kita minum pakai bismillah, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, sebelum Anda meminum air itu, Anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Anda teguk 3 kali, kemudian simpan, lalu kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka selama air itu ada di dalam tubuh Anda tidak akan pernah berpikir macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim, minum 3 kali tegukan, letakkan alhamdulillahirabbil alamin. Syekh Mutawalli Sya'rawi, penulis kitab yang sangat terkenal di masa kontemporer ini, beliau berkata, selama air yang kau bacakan tadi bismillah itu kau minum dan kemudian kau ucapkan alhamdulillah pada saat setelah minum, maka ada di dalam tubuhmu, maka selama itu pula Anda tidak akan pernah berpikir macam-macam. Macam-macam itu artinya yang menyimpang dari agama, yang menyimpang dari norma masyarakat. Karena biasanya Bapak Ibu, perbuatan itu diawali dari pikiran kemudian memunculkan niat kemudian berakibat ke perbuatan. Nah, kalau pikiran itu yang kemudian yang disucikan dengan air ini, insya Allah nggak akan ada perbuatan yang macam-macam. Nah ini, jadi meskipun orang ini mengatakan bahwa tidak semuanya apa yang harus kita lakukan itu ada niatnya, karena kadang ada perbuatan yang tidak membutuhkan niat, tapi paling tidak kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau berpakaian, bismillahirrahmanirrahim. Mau sama ibunya di rumah, bismillahirrahmanirrahim, supaya setan tidak ikut dalam proses itu. Ya Pak ya, paham kan? Nah, maksud saya itu bersama dengan ibu, liga keluarga misalnya, antara Madrid dengan Spanyol misalnya, paham kira-kira lah? Itu. Jadi jangan langsung aja pakai bismillah dulu, ya, pakai bismillah, ya. Tapi ada juga pendapat mengatakan semua pakai niat, nggak perlu ada istilah amal-amal syariat, harus semuanya pakai niat.
mau makan berniat, ya Allah, saya niatkan memakan makanan ini supaya makanan ini ada berkahnya, saya kenyang dan saya mendapatkan kekuatan untuk beramal, untuk beribadah. Nah ya Allah, untuk beribadah kita niatkan begitu. Yang dimaksud dengan ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh, salat, ini bukan aja itu, tapi seluruh amalan kita, aktivitas kita yang tidak bertentangan dengan agama itu ibadah. Bapak ibu ke pasar, bapak ibu ke kantor, bapak ibu kemana saja yang ada manfaatnya itu adalah ibadah. Nah, mengapa kita bisa beraktivitas dengan baik? Karena ada asupan makanan yang kita makan. Lalu kemudian kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan makanan yang saya makan ini, saya niatkan untuk makan ini, mudah-mudahan ada barakahnya, kenyang saya, dan bisa memunculkan kekuatan untuk beramal baik. Minum juga kayak gitu, tidur juga kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, maka makan kita, minum kita, berpakaian kita, tidur kita, itu menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Tapi kalau tidak ada niatnya, bismillah pun tidak ada, maka itu adalah kebiasaan, bukan ibadah. Gampang Pak beribadah Pak. Nah, gampang beribadah. Ya. Kemudian yang kedua, ada ulama juga yang berpendapat bahwa innamal a'malu binniyah. Apa artinya? Seperti yang saya katakan tadi, terjemahannya menurut beliau ini, pendapat yang kedua mengatakan amal-amal itu tergantung pada niatnya. Kalau yang tadi harus ada niatnya. Yang kedua, memahami ungkapan Nabi itu mengatakan artinya adalah amal itu tergantung pada niatnya. Apa yang engkau niatkan melakukan amalan itu juga yang kamu dapat. Kalau lillahi ta'ala kau melaksanakan ibadah salat ini, maka pahalanya pun juga dari Allah. Tapi kalau tujuannya ke sini karena ada calon mertua di belakang atau karena ada calon bini kedua di belakang, wah salehnya Pak Haji itulah, wah aku mau jadi istri keduanya misalnya. Itu tujuannya itu. Sampai nanti di akhirat kita protes kepada Allah, ya Allah, kenapa salat saya di Masjid Raya hari ini, bulan ini kok kada ada? Allah bilang, pada saat itu engkau salat bukan karena aku, tapi karena calon bini keduamu. Nah, silahkan cari calon bini keduamu yang dulu itu, minta pahala sama dia, jangan minta ke saya. Misalnya, kalau ada yang kayak gitu niatnya, artinya selain Allah. Ya, jadi al-amalu waqi'atun au hasilatun bin niyat. Ya, itu harus tergantung pada niatnya. Ya. Annaha la taqau illa an qasdin minal amili huwa sababu amaliha wa wujudiha. Ini artinya bahwa suatu perbuatan tidak akan terjadi kalau tidak ada niatnya. Nah, itu yang saya katakan tadi, berbeda pendapat yang pertama. Jadi tidak perlu lagi kita mengatakan harus ada niatnya, bukan itu. Setiap perbuatan pasti ada maksudnya. Cuma maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa? Nah, ini katakan tadi, tergantung pada niatnya. Makanya Nabi berkata, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Iya. Kalau niatnya baik, maka yang dia peroleh akan baik. Kalau niatnya jelek, maka jelek pula jadinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, penafsiran yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat? Dia mengatakan bahwa al-amalu shalihatun au fasidatun au makbulatun au mardudatun au masabun 'alaiha au ghairu masab 'alaiha binniyah. Amal-amal itu
baikkah, rusakkah, diterimakah, ditolakkah, atau diberikan pahala atas niat itu, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, kalau niatnya baik, ya, amal yang baik berasal dari niat yang baik. Amal yang buruk berangkat dari niat yang buruk. Nah, itu 3 pengertian Bapak Ibu dari para ulama kita tentang ungkapan Nabi, innamal a'malu binniyat. Terakhir Bapak Ibu, terakhir, apa arti niat? Ahaduhuma bimakna tamyizil ibadati ba'diha an ba'd. Niat itu fungsinya dan maknanya adalah membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Misalnya Bapak Ibu, tadi kita salat zuhur, atau ada orang salat zuhur. Salat zuhur dia sendiri, yakinkah kalau beliau itu salat zuhur? Jangan-jangan salat asar. Kan sama-sama 4 rakaat. Salat zuhur Pak. Kenapa? Waktunya salat zuhur. Belum tentu. Bisa jadi dia salat asar, mengqadha salat asar yang dia tinggalkan. Sama-sama kalau 4 rakaat. Atau salat zuhur di waktu salat asar. Sama-sama 4 rakaat. Yang kita lihat sama-sama 4 rakaat. 2 tahiyatnya. Pokoknya tidak ada yang membedakan. Yang membedakan itu adalah niatnya. Itu adalah membedakan ibadah antara satu dengan yang lain. Kata misi salatul zuhri min salatil asr masalan. Atau membedakan antara satu puasa dengan puasa yang lain. Tiba-tiba esok ada orang berpuasa hari Rabu kalau nah, besok ada orang berpuasa. Pertanyaan itu puasa apa? Kan niatnya orang yang berpuasa itu yang menentukan. Apa itu pembedanya? Apakah puasa nazar kah? Apakah puasa qadha kah? Atau macam-macam? Atau puasanya hanya ingin diet? Nah, itu juga ada. Nah, ini perut besar ini kayak orang hamil 8 bulan sudah. Aku mau puasa. Berarti niat itu juga bukan karena Allah, tapi niatnya supaya supaya ini. Nah, itu. Jadi niat itu adalah pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya. Atau antara ibadah dengan kebiasaan. Seperti tadi, orang puasa karena tujuannya diet, bukan untuk beribadah. Ya, antara mandi biasa dengan mandi junub. Jangan-jangan ya, kalau kita lihat sama-sama mandi nih, keramas. Nah, pikirannya macam-macam pula, baru aja lagi berat ini. Ya, keramas. Orang keramas itu kira-kira keramas karena apa? Hanya karena gua bersih-bersih kah? Atau habis hubungan badan? Jadi bandingnya, niatnya itu yang membedakan. Jangan sampai terjadi habis hubungan badan, mandi keramas kada berniat. Nah, itu artinya mandinya kada sah. Karena kada berniat, itu dianggap mandi biasa. Itu lagi-lagi fungsi niat. Ya, fungsi niat. Kemudian yang kedua, tujuan niat atau maknanya niat itu adalah tamyiz al-maqsudi bil amal. Untuk membedakan tujuan orang melakukan satu perbuatan. Itu niat. Udah berapa menit, Pak? Bapak lihat jam. Saya juga mau, Pak. Untuk membedakan seseorang itu melakukan niatnya apa gitu, tujuannya apa? Ya, apakah karena Allah semata? Ya, itu. Ataukah karena selain Allah? Atau separuh untuk Allah, separuh untuk yang lain? Separuh untuk Allah, separuh untuk padamu misalnya. Jadi macam-macam tuh. Nah, yang membedakan itu adalah niatnya. Karena itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau kita melihat seseorang melakukan perbuatan, jangan tiba-tiba kita mengklaim ini itu tidak ikhlas itu,
Kenapa yang menilai? Itu kan niat itu kan dalam hati orang. Nampak-nampakkan, salat semua, macam-macam, itu belum tentu. Bisa jadi niatnya tulus. Jadi kita jangan langsung menghakimi seseorang, menilai seseorang ikhlas atau tidaknya, karena yang tahu ikhlas tidaknya adalah yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, Pak. Karena saya lihat Bapak melihat dari jamnya, ya sudah selesai, Pak, ya. Iya. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan ini rutin, insya Allah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk ini. Mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad